self reward aku itu yang pada akhirnya bisa ngajak istri itu jalan-jalan misalkan kayak gitu. Yang terancam itu 6 adik aku gitu ya, plus 2 orang tua aku gitu kan. Aku ngerasa kalau misalkan kan sekarang banyak ya ayam fried chicken 7 ribuan, 8 ribuan itu udah mahal banget buat aku. Magang tuh kan dalam tanda kutip banyak yang nggak dibayar juga ya. Kalau misalkan dia magang terus mau dapat duit dari mana untuk keluarganya makan. Oke, halo semuanya. Welcome to Jadi Teman Kamu Podcast Series. Aku Sofia. Di series ini kita mau ngobrol nih tentang hal-hal yang mungkin lagi kalian rasakan sekarang, tentang bertumbuh di tengah dunia yang serba cepat dan serba penuh tekanan. Tuh relate banget ya kayaknya bagi beberapa orang. Nah, hari ini kita mau bahas sesuatu yang mungkin gak semua orang ngeh lagi dirasakan, yaitu kita kutip ya, sandwich generation. Nah, ternyata ada data yang bilang bahwa 43% Gen Z di Indonesia sekarang udah masuk kategori sandwich generation. Padahal di usia yang relatif muda ya, kita udah harus tanggung jawab finansial sama diri sendiri, tapi keluarga juga, orang tua, adik, bahkan keluarga yang baru nyambung gitu ya, extended family. Nah, gimana ya caranya survive tekanan ini tanpa kehilangan kesehatan mental dan masa depan kita sendiri bagi orang-orang yang merasakan sandwich generation ini. Nah, hari ini teman-teman, aku mau ngobrol sama Kang Sultan Akbar Abdillah, seorang direktur di Ins Digital Kreatif. Nah, Ins Digital Kreatif itu apa sih? Ternyata Ins Digital Kreatif itu adalah kreatif agensi yang fokus di sosial media, desain, fotografi, dan videografi. Sebagai profesional muda yang ngejalanin agensi sendiri nih, pasti Kang Sultan punya perspektif menarik tentang sandwich generation ini. Karena kebetulan banget nih teman-teman bahwa Kang Sultan ini adalah bagian dari Gen Z dan juga sandwich generation gitu ya. Nah, kita sambut aja langsung ya Kang Sultan. Welcome to the podcast. Halo. Ya, halo Kang, gimana Kang kabarnya Kang hari Alhamdulillah, ini? sehat. Sofi gimana, sehat? Sehat banget Kang, Alhamdulillah. Nah Kang, mungkin untuk perkenalan awal nih Kang, pembukaan, bisa cerita dulu dong soal Kang Sultan sendiri sama Ins Digital Kreatif. Oke, dari akunya dulu ya. Jadi sebenarnya agak kaget ya sebelumnya karena tiba-tiba tema ini nih, sandwich generation. Karena sejujurnya aku nggak pernah cerita ya dalam tanda kutip di media sosial dan lain-lainnya gitu ya tentang sandwich generation ini. Karena ya menurut aku nanti mungkin kita bakal ngobrol banyak ya, karena menurut aku ada perspektif lain yang emang pada akhirnya aku tuh sandwich tapi aku kadang gak ngerasa sandwich sebenarnya gitu ya. Dan ya perkenalkan ya teman-teman, nama saya Sultan Akbar Abdillah sebagai direktur dari CV Inspiratif Digital Kreatif ya, salah satu kreatif agency gitu ya yang ada di Bandung Cimahi gitu ya, mungkin teman-teman udah pernah dengar gitu ya. Dan ya kita bergeraknya sebenarnya selain dari bidang kreatif ada di advertising gitu, dan sekarang kita lagi coba untuk expand gitu ya ke ranah production house gitu ya. Makanya nanti ya kita banyak lah gitu ya rencana ada bikin film gitu ya, atau misalkan bikin banyak hal gitu ya yang memang pada akhirnya bisa membantu klien-klien gitu ya untuk mencapai goals-nya gitu, kayak gitu. Jadi ya itu mungkin sedikit dari aku dan sedikit dari Ins Digital Kreatifnya sendiri gitu ya, kayak gitu. Oke Kang Sultan, menarik banget nih untuk teman-teman yang belum tahu Ins Digital Kreatif, mungkin bisa di search juga ya di sosial media. Ada tuh kayak produk-produknya, ada portofolionya juga gitu. Nah, kita mungkin next ke segmen pertama nih Kang, kayak kita langsung aja ke hot topic kita ya hari ini, bahwa sandwich generation nih, kita kutip dulu. Nah, untuk Kang Sultan sendiri nih, tadi kan kita udah dengar kalau Kang Sultan tuh udah direktur dan Gen Z juga gitu ya. Semudah ini loh kayak direktur sebuah agensi kreatif. Nah, untuk Kang Sultan sendiri, secara personal, sandwich generation tuh gimana sih versi Kang Sultan? Oke, jadi sebenarnya ya aku lihat emang tadi kalau misalkan kata Sofi itu ternyata Gen Z itu sandwich generation itu semakin kesini gitu ya, semakin banyak sebenarnya apalagi di Gen Z gitu ya, karena ya mungkin kebutuhan atau misalkan faktor sosial gitu, faktor ekonomi dan lain-lainnya. Dan memang menurut aku Gen Z versi aku yang memang pada akhirnya
Gen Z ya, sandwich generation versi aku yang emang pada akhirnya ya sandwich gitu ya. Sandwich itu dia terhimpit ya. Mungkin dia terhimpit antara prioritas untuk kebutuhan diri sendiri dengan memenuhi kebutuhan untuk orang lain, dalam tanda kutip biasanya orang tuanya, keluarganya, kakak adiknya gitu ya. Dan lainnya akhirnya dia harus berjuang gitu ya untuk memenuhi kebutuhan terutama di ekonomi gitu ya. Jadi emang ya kurang lebih kayak gitu sih ya. Emang udah banyak banget mungkin sekarang Gen Z yang ngerasain juga gitu. Jadi mungkin aku hanya salah satunya gitu ya. Kayak gitu. Oke, nah udah langsung terbukti ya bahwa Kang Sultan tuh ternyata salah satu dari sekian banyak 43% loh Kang Gen Z yang sekarang tuh terhimpit ya Kang. Karena Banyak tadi ya. mungkin kejepitnya itu terutama di finansial ya Kang. Ya, jadi prioritas betul. diri sendiri tuh nyampur sama tanggung jawab untuk orang lain. Betul. Kalau di sisi Kang Sultan sendiri ini keluarga ya? Keluarga, Ya, betul, pasti keluarga. Ya, nah paling pertanyaan nih Kang untuk sandwich generation versi Kang Sultan nih. Pasti kan kejepit tuh ada pressure ya. Kayak sandwich itu kan kita makan terus ya kita himpit gitu kan. Ada daging, ada sayur gitu ya, semuanya kejepit gitu ya. Sandwich generation tuh orang-orang yang istilahnya terhimpit dari prioritas-prioritas yang nggak cuma dirinya sendiri. Nah, menurut Kang Sultan nih, yang Kang Sultan rasain pressure-nya tuh apa aja? Pressure-nya apa aja? Terus terutama aku mau singgung juga soal income karena kan finansial ya, kita include dulu pembahasan income gitu ya. Kalau di industri kreatif tuh kan income-nya fluktuatif. Ya betul kan? Betul. Ya, betul kan? Kan nggak sestabil yang corporate job kayak gitu-gitu. Tergantung klien ya. Iya, tergantung klien sih benar. Nah, kalau misalnya Kang Sultan nih di Ins Digital Kreatif sebagai sandwich generation juga dan income-nya mungkin tergantung klien. Nah, itu pressure apa aja yang dirasakan sama Kang Sultan? Itu. Apa tuh? Jadi emang pada akhirnya tadi ya sebuah ketidakpastian itu menjadi diri aku tuh kadang ya karena aku punya tanggungan ya. Ya emang pada akhirnya bukan hanya diri aku sendiri gitu ya. Bahkan aku sekarang udah berkeluarga gitu ya. Aku udah punya istri dan ya akhirnya tanggungan aku bukan hanya istri, aku juga tetap mikirin kondisi keluarga aku yang ada di rumah, orang tua ya, baik dari adik. FYI sebenarnya aku tuh sandwich yang kebantu sebenarnya. Kebantu sama kakak. Jadi aku tuh anak ketiga dari 9 bersaudara. 9 bersaudara yang memang alhamdulillahnya kakak aku yang 2 itu kerja juga gitu. Akhirnya dua-duanya yang akhirnya sebenarnya dari aku pribadi pun kebantu gitu ya oleh kakak-kakak aku gitu ya, yang membantu untuk misalkan minimal kayak bantuin bayar adik sekolah gitu ya, atau misalkan sekedar untuk beli beras di rumah dan lain-lainnya gitu, itu sangat kebantu oleh kakak-kakak aku gitu ya, yang akhirnya emang secara tadi gitu ya fluktuatif income-nya gitu ya, itu emang jadi challenging tersendiri ya, jadi challenge tersendiri bahwa ya pada akhirnya ya keluarga aku sebenarnya ya yang membentuk aku sehingga termotivasi untuk bisa nge-push diri aku gitu ya, sehingga gimana caranya biar kliennya stabil gitu ya, gimana caranya biar income itu lebih stabil gitu ya. Itu kan pada akhirnya karena aku ada kebutuhan di situ gitu ya, akhirnya ya itu mau nggak mau aku harus push diri aku gitu ya untuk dapetin itu gitu ya. Karena yang aku pikirin sih sebenarnya dalam tanda kutip ya, aku tuh biasanya nggak mikirin diri sendiri sebenarnya. Jadi biasanya aku itu ya mungkin aku orangnya itu, mungkin teman-teman biasanya ngedengar namanya kalau misalkan mencapai sesuatu gitu ya, mencapai satu target gitu ya, teman-teman kenal dengan namanya self reward gitu ya. Tapi aku orang yang self rewardnya itu adalah ngasih ke adik-adik aku gitu. Jadi makanya itu aku nggak bisa tenang gitu ya kalau misalkan ternyata kebutuhan di rumah aku itu nggak terpenuhi, adik-adik aku itu nggak tenang sekolahnya gitu ya, orang tua aku itu masih khawatir besok makan apa gitu ya. Akhirnya itu yang push diri aku sebenarnya untuk gimana caranya biar bisa nambah income, sebenarnya biar seminimalnya income-nya stabil gitu. Kayak gitu. Wow.
Oke, ini udah cukup personal ya Kang Masya Allah. Ada dari cerita Kang Sultan dengan keluarga terutama, dan ternyata Kang Sultan itu udah menikah guys, gitu ya, udah punya tanggungan tambahan juga ya. Nah tadi mungkin Kang di-mention juga bahwa income-nya justru termotivasi untuk stabil tuh karena kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi ya, adik-adik terutama karena kakakmu udah kerja ya, udah kerja. Nah tadi kan ada diungkit ya, ada self reward nih. Kayak ini tuh familiar banget terutama buat ya genzi-genzi lah, kayak self reward untuk mengapresiasi diri sendiri atas sesuatu yang kita capai. Dari Kang Sultan sendiri nih, aku pribadi kayaknya ngelihat ada rasa bersalah Kang Sultan guys, kayak guilty. Kalau misalnya adik-adik kebutuhan hidupnya tuh belum terpenuhi, tapi kita tuh pengen self reward jadi nggak bisa karena rasa bersalah itu. Iya kan? Betul. Gimana ini? Kenapa banyak anak muda yang ngerasa parah banget nih rasa bersalahnya tuh sampai nggak bisa bahkan apresiasi diri sendiri, self reward aja dia ngerasa bersalah gitu. Harus selalu memprioritaskan orang lain dibanding dirinya sendiri, kayak padahal diri sendiri juga lagi struggle, terus ya pengen self reward cuman tetap ngerasa bersalah. Itu gimana kata Tapi menurut Sofi dulu deh, aku mau nanya ya ke Sofi ya. Menurut Sofi self reward itu apa sih kira-kira? Kalau kata aku sih self reward itu kan kita punya bahagia masing-masing ya kan, punya bahagia masing-masing. Dan tadi Kang Sultan juga sempat ungkit bahwa kalau misalnya udah ada sesuatu yang dicapai, diri sendiri ada target gitu ya, terus kita seneng nih sama pencapaian diri sendiri. Menurut aku self reward itu adalah setidaknya tuh setelah targetnya tercapai kita menghadiahkan diri kita, mengapresiasi diri kita. Kalau buat aku self reward itu sederhana, misalnya aku beli buku baru deh bulan ini misalnya, atau kayak aku jalan-jalan deh kemana gitu. Oke. Gitu ya. Ya gitu dari aku sih. Aku pribadi gitu. Kalau dari aku sih sebenarnya ya self reward itu tadi ya, gimana pada akhirnya dengan achievement ya, dengan sesuatu yang kita capai itu kita bisa mencapai suatu ketenangan sebenarnya. Jadi pada akhirnya self reward itu tadi ya, misalkan kayak ada orang-orang nih nyampe misalkan kita achieve nih berapa gitu ya, terus aku karena udah berusaha berjuang 1 bulan kemarin gitu ya, aku mau liburan kemana gitu ya, atau misalkan ternyata minimal kayak aku makan enak deh hari ini gitu ya, karena biasanya nggak makan enak. Nah alhamdulillahnya sebenarnya aku itu tipe yang nggak suka jajan yang pertama. Aku tipe yang nggak suka main kemana-mana kecuali kalau misalkan diajak ya. Jadi emang pada akhirnya aku cukup dengan kondisi aku sekarang gitu, dan aku nggak ada ekspektasi harus apa ya. Makanya pada akhirnya yang terbentuk di aku adalah gimana caranya, ini walaupun mungkin agak toksik ya mungkin ya, gimana caranya aku bisa memenuhi kebutuhan orang lain sebenarnya gitu kan. Jadi tadi aku itu self rewardnya adalah ketika adik-adik aku itu bisa sekolah dengan tenang gitu. Aku tuh self rewardnya adalah ketika ngelihat orang tua itu bisa makan enak hari ini gitu kan. Atau misalkan self reward aku itu yang pada akhirnya bisa ngajak istri itu jalan-jalan misalkan kayak gitu. Jadi akhirnya aku ngerasa ya itu self reward aku gitu, dan aku ngerasa kerja keras aku itu terbayarkan karena hadirlah ketenangan di situ. Aku tenang nih, keluarga aku makan enak hari ini. Aku tenang nih, keluarga aku bisa jalan-jalan. Aku tenang nih gitu ya, adik-adik bisa sekolah dengan tenang gitu ya, dan lain-lainnya. Itu self reward versi aku gitu. Dan itu toxic sebenarnya. Jadi itu versi aku ya. Dan ini enggak general untuk semua orang gitu. Makanya ya tadi sih kadang gini, maksudnya self reward itu kadang kita nggak tahu self reward kita sebenarnya itu apa. Jadi kadang kita ikut-ikutan doang. Oh orang-orang nih self reward liburan nih gitu ya. Akhirnya gue mau coba gitu kan bulan ini karena gue udah capek gitu kan, akhirnya mau liburan ke Bali. Tapi ternyata habis dari Bali pusing juga kadang gitu kan. Misalkan ternyata masalahnya nggak beres gitu kan, atau dan lain-lain gitu. Makanya ya self reward versi orang tuh menurut aku beda-beda. Dan self reward versi aku tadi gitu ya itu gitu. Kayak gitu. Dan ini emang nggak boleh dicontoh ya kalau misalkan emang nggak expert. Oke, Kang Sultan, menarik nih. Nah teman-teman, kayaknya aku mau menggarisbawahi tadi yang Kang Sultan bilang tuh bahwa self reward orang beda-beda. Menurutku kalau misalnya self reward orang beda-beda, kata aku menurut aku
toksiknya juga belum tentu jadi toksik untuk Ya, semua orang. betul, Untuk Kang betul. Sultan mungkin ya nggak toksik. Ya. Untuk beberapa orang mungkin kayak oh itu selfless banget kayak Ya. ngorbanin diri sendiri Ya. untuk orang lain gak sih? Tapi kalau misalnya emang Kang Sultan ya bahagianya ada di Ya. adik-adik yang sekolah dengan lancar gitu, orang tua yang makan enak dan istri yang jalan-jalan misalnya, menurutku itu self reward dalam versi Kang Sultan Iya, betul. gitu ya. Oke, menarik nih. Jadi mungkin rasa guilty-nya udah nggak ada. Atau Iya, gimana Kang? nggak ada. Jadi maksudnya aku nggak ngerasa guilty sih, karena karena aku merasakan, aku senang gitu dengan hal itu gitu. Aku tenang aja dan ya nggak ngerasa guilty sama sekali sih. Oke, menarik nih Kang. Jadi ada ini ya, ada self reward yang berupa ketenangan. Nggak Iya, harus betul. berupa materi ya Kang Iya, sebenarnya gitu. betul. Ternyata ketenangan hidup juga sebuah self Iya, reward. betul, gitu. iya. Oke, nah Kang, kita lanjut nih. Kalau misalnya kan tadi ngomongin uang mulu ya, Iya. finansial mulu nih. Kan tadi juga kita ungkit bahwa Gen Z ini, Gen Z yang sekarang umur 20-an mungkin ya, sekarang udah umur 20-an ya Gen Z. Kayak lebih banyak nih sandwich generation-nya, padahal mungkin generasi yang sebelumnya tuh kayak milenial, Gen X tuh nggak se-sandwich itu. Ya. Nggak se-sandwich itu. Nah, menurut Kang Sultan nih, kenapa bisa terbentuk sandwich generation yang begitu banyaknya di Gen Z khususnya? Apakah kayak finansial literasinya kurang atau kayak apakah dunia yang nggak bisa dikendalikan apa gimana? Kalau menurut Kang Sultan? Kayaknya perkembangan industri ya, terutama satunya. Jadi kayak misalkan kebutuhan SDM zaman dulu tuh beda loh gitu. Waktu misalkan ayah-ayah kita gitu ya, baby boomer gitu ya, misalkan mereka bekerja itu cukup nih lulusan SD atau misalkan SMA ya minimal gitu ya. Atau misalkan S1 itu udah bisa jadi direktur di mana misalkan gitu ya. Akhirnya semakin kesini kan semakin tinggi ya si kualifikasinya gitu ya. Dan akhirnya gitu ya dengan perkembangan zaman yang sekarang itu ya gitu, orang-orang tua kita yang emang pada akhirnya nggak mampu untuk mengikuti arus, akhirnya kan mau nggak mau harus terlempar ya dalam tanda kutip ya. Akhirnya mereka nggak punya pilihan gitu ya, dan akhirnya ya turun ke anaknya, bisa jadi kayak gitu. Akhirnya anaknya harus berjuang karena anaknya yang beradaptasi dengan kondisi sekarang gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian bisa jadi emang dari orang tuanya juga sandwich, itu juga bisa. Jadi emang orang tuanya udah terbiasa nih menghidupi orang tuanya juga gitu, menghidupi nenek gitu, ada kakek gitu. Akhirnya dia nggak punya kesempatan untuk berkembang dalam tanda kutip gitu ya, nggak punya banyak pilihan untuk bisa bebas gitu ya di secara karir dan lain-lainnya. Akhirnya anaknya kena dampaknya, itu bisa jadi gitu. Tapi aku nggak menyalahkan ya kondisi yang kayak gitu ya, karena kita nggak bisa memilih ya akan dilahirkan dalam kondisi seperti apa gitu ya. Kayak gitu. Jadi bisa jadi kayak gitu. Tadi misalkan financial literasinya kurang, bisa jadi gitu ya. Ada orang yang emang pada akhirnya orang tua kita ya. Jadi kalau misalkan kita bahas sandwich itu, kita bahasnya ke orang tuanya sebenarnya banyaknya. Karena faktor terbesarnya dari situ sebenarnya, walaupun kita nggak bisa menyalahkan ya. Jadi kayak financial literasi zaman dulu, orang tua kita gitu ya, kadang nggak bisa dapat akses gitu untuk belajar. Sekarang kan gampang ya, bisa di mana-mana gitu ya, banyak kelas, webinar gratis, atau misalkan e-book gitu ya seminimalnya dan lain-lainnya. Kalau misalkan orang tua kita kan aksesnya gimana gitu ya, orang-orang tua yang petani misalkan gitu ya, mungkin zaman dulu dia oke gitu ya, berjaya aman, misalkan aman dia makmur, tapi secara financial literasi dan dia nggak bisa mengikuti perkembangan zaman gitu ya, akhirnya ya gitu-gitu juga gak gitu, sama aja gitu ya, betul, nggak sustain gitu ya, bisa jadi kayak gitu juga. Jadi banyak faktor sih sebenarnya menurut aku ya. Kayak gitu. Oke, mungkin ya benar sih, aku juga pribadi yang melihat berita-berita sekarang ya, kayaknya inflasi tuh makin gitu. Sekarang dolar berapa sih Kang? Udah kemarin masuk 20-an, kalau sekarang udah turun kayaknya ya. Lupa aku. Iya, jadi memang ada perubahan gitu ya dari dunia luar juga. Mungkin ada yang banyak di luar kendali juga ya, bukan kayak Gen Z itu lemah gitu atau financial literasinya gini. Enggak ya, tapi ternyata ada kondisi-kondisi yang mungkin di luar kontrolnya juga. Jadi betul. Terjadilah sandwich generation ini yang tadi 43% gitu ya di Gen Z. Oke, Kang. Nah, kita lanjut nih dari, kan kita tadi ngomongin finansial dari Kang Sultan dengan keluarga gitu ya, dengan istri, dengan orang-orang terdekat. Nah, pasti Kang Sultan ada pada masanya tuh pengen milih gitu antara karir yang idaman atau harus
memprioritaskan keluarga dulu nih. Ya. Ya, ngerti Ya, kan ya ya, Kang paham, maksudnya paham, gimana ya paham. Kang. Jadi kayak itu tuh dilema yang kayaknya banyak sekarang tuh dialami oleh anak-anak muda ini khususnya Ya. Gen Z ya. Di satu sisi pengen bangun karir atau bisnis sendiri, ya itu ya perintis gitu Ya. kan. Terus pengen ngejar mimpi nih kayak aku contohnya aku tuh pengen S2 misalnya Ya. kayak gitu. Terus tapi di sisi lain ada tanggung jawab keluarga yang ya tadi menghimpit dia. Ya. Jadi dia tuh dilema harus milih salah satu di antaranya, Ya. nggak bisa simultan gitu antara mimpi dan tanggung jawab dia ke Ya, keluarga atau betul. ke orang-orang terdekat. Nah, gimana cara navigasi dua hal ini nih? Wah, Menurut itu Kang Sul? susah nih Susah. karena sebenarnya menurut aku fase awal-awal itu mau nggak mau ya Gen Z. Makanya tadi ketika kenapa sih sandwich itu bisa diturunkan ya? Bisa Dari diwariskan generasi gitu sebelumnya. ya Iya, dari generasi diwariskan. sebelumnya. Oke. Karena pada akhirnya anak-anak sandwich itu sebenarnya atau perintis ya kita bilangnya itu nggak Iya, punya banyak perintis. pilihan sebenarnya. Jadi ketika udah lulus tadi misalkan kayak Sofi nih, aku pengen S2 tapi ternyata Iya. aku harus memenuhi Kerja dulu. kebutuhan orang ya keluarga gitu. Kalau misalkan aku nggak kerja, keluarga nggak makan misalkan. Iya, misal. Kayak gitu. Sedangkan kalau misalkan pewaris dalam tanda kutip ini aku nggak menjudge Iya. ya. Cuman aku lihat dari teman-teman aku yang pewaris itu dia lebih punya banyak pilihan karena dia punya backup. Akhirnya kadang kayak misalkan mereka tuh berani untuk magang dulu nih habis kuliah berapa bulan, yang penting dia dapat pengalaman. Kalau misalkan kita dapat pengalaman doang, mau makan apa kan? Iya. Gitu ya. Kalau misalkan sandwich nih habis kuliah, ya udah gua magang dulu deh gitu ya 3 bulan 6 bulan, tapi magang itu kan dalam satu kali banyak yang nggak dibayar Unpaid. juga ya. Kalau misalkan dia magang terus mau dapat duit dari mana untuk keluarganya makan, akhirnya mereka mau nggak mau kerja, yang penting ada, akhirnya nggak ada pilihan untuk menolak offering dari perusahaan gitu ya. Kadang misalkan dari perusahaan dapat offering sekian gak cocok, dia ambil mau nggak mau karena Terus ambil. butuh gitu kan, karena takutnya nggak dapat lagi nih gitu Iya. kan. Ada yang kayak gitu juga gitu ya. Dan emang pada akhirnya yang punya backup itu, makanya ya kadang yang punya backup itu atau misalkan pewaris kita bilangnya itu, kenapa akhirnya banyak juga yang sukses sebenarnya, karena dia punya kesempatan untuk milih. Dia punya kesempatan untuk dapat backup setahun dulu deh gitu ya buat magang misalkan gitu ya. Dia di backupin punya dana backup gitu ya, dan lain-lainnya, sehingga dia punya rasa aman dulu di situ tuh gitu. Kalau misalkan kita sandwich itu nggak bisa gitu ya, tadi ya mau habis kuliah magang dulu itu agak susah gitu ya. Bagi aku pribadi juga kemarin gitu, makanya aku kemarin habis lulus kuliah pun ada kerjaan apa depan mata, sikat dulu aja Sikat gitu dulu. kan. Cuman emang nanti tergantung ya strategi dari teman-teman itu seperti apa gitu ya. Apakah nanti mau nabung dulu nih gitu ya sampai dapat dana backup gitu ya untuk untuk kebutuhan rumah berapa bulan gitu ya biar aman dulu. Jadi ketika teman-teman mau keluar misalkan dari kerjaannya terus rintis bisnis itu udah ada backup duluan nih gitu ya di keluarganya gitu ya, sehingga dia mau nggak dapat pemasukan berapa bulan pun aman. Bisa juga kayak gitu. Itu tergantung strategi kedepannya aja sih sebenarnya menurut aku gitu. Jadi untuk tadi sih bedanya ya, dan bagi aku pribadi ya untuk ya kita sebenarnya sandwich itu dalam kondisi yang tidak ideal aja sih dalam bentuk pemilihan karir gitu ya. Cuman kan sekarang udah banyak ya bentuk-bentuk pencegahan ya. Bahkan sekarang kalau misalkan dari kampus itu udah ada kampus Merdeka, MBK MBKM ya. Sekarang magang sih Kang. Magang ya, Iya. magang Merdeka atau apa namanya. Jadi dia udah dapat pengalaman dulu nih gitu ya, sehingga orang-orang yang nggak dapat nggak dapat kesempatan untuk magang setelah kuliah itu udah magang duluan nih gitu ya, sehingga dia udah punya pengalaman duluan gitu ya, sehingga bisa jadi gitu ya kesempatan dia berkarir lebih baik itu muncul gitu ya kesempatannya, karena dia udah ada pengalaman duluan gitu di situ. Jadi sehingga dia bisa lebih milih nih gitu ya, lebih ke filter gitu ya ketika nyari kerja tuh yang kayak gimana gitu ya. Kayak gitu tuh bisa juga, dan banyak sih sekarang ya kelas-kelas juga bootcamp itu ya bisa diikutin kita dari kuliah, dari SMA gitu ya. Sehingga sebenarnya plus minus sih sekarang itu ya. Tergantung nanti teman-teman apakah bisa mengikuti perkembangan atau enggak gitu ya. Sehingga bisa membuat perubahan atau kayak gimana gitu. Oke.
gitu. Oke. Nah, menarik nih ya soal tadi mungkin aku pengen nyenggol dikit privilege ya Kang. Ya. Iya, jadi tadi perintis dan pewaris yang ramai tuh kemarin diomongin ya, enaknya jadi perintis, enaknya jadi pewaris. Nah, tadi kan untuk sandwich generation khususnya mungkin adalah kondisi yang tidak ideal ya kata konsultannya untuk memilih karir. Tapi aku tadi ternyata ada strateginya ya Kang untuk sekarang tuh jadi kuncinya mungkin ada di belajar ya. Belajar cari tahu lebih banyak. Nah, tapi aku mau nanya nih Kang, kan kalau misalnya untuk sandwich generation tuh dia tuh kayak jalan di jalan yang sempit gitu, kalau kanan dikit jatuh, kiri dikit jatuh gitu kan. Nah, jadi untuk karir sendiri ada resiko-resiko ya kan, ada resiko-resiko kayak keleluasaan itu. Kalau bagi Kang Sultan sendiri nih, apakah sekarang sudah leluasa kayak tiba-tiba misalnya mau pindah karir nih apa gimana? Apakah udah ada dana darurat gitu untuk memilih mimpi, melanjutkan mimpi, atau masih stay dulu gitu, nyari aman dulu? Oh, kalau aku sih sekarang bakal maksimalin yang ada dulu ya. Yang ada dulu. Karena ya aku udah ada life plan juga ya. Nah itu life plan kan. Kapan akan dalam tanda kutip ya switch karir atau misalkan ganti industri atau kayak gimana gitu ya. Cuman aku bakal maksimalin dulu yang ada. Dan ini sebenarnya masuk konsep apa namanya menurut aku ya, masuk konsep ke kerja juga ya. Kenapa akhirnya ini mungkin ya, ini relate di aku ya. Kenapa akhirnya aku tuh ini aku bukan membanggakan diri sendiri ya, cuman aku merasakan seperti itu aja. Jadi kenapa pada akhirnya aku bodo amat gitu ya, kerja gitu ya semaksimal mungkin. Karena pada akhirnya aku ngerasa kalau misalkan aku nggak maksimal di kerjaan aku, nanti yang terancam itu keluarga aku gitu. Resiko gede banget ya. Resikonya gede gitu. Tapi kalau misalkan Sofi gitu ya, maju kena mundur kena, atau misalkan kanan kiri geser dikit jatuh gitu ya. Karena aku ngerasa kalau misalkan ternyata nggak maksimal di kerjaan aku sekarang gitu ya, atau misalkan teman-teman kerja nih gitu ya, di satu perusahaan, kalau misalkan ternyata nggak maksimal itu ternyata gede loh gitu ya si resikonya itu. Kalau misalkan ternyata kita nggak maksimal terus nggak dilanjut di kerjaan kita, yang terdampak kan keluarga kita. Kita akhirnya aku di posisi yang bodo amat gitu ya, mau gimana pun kerjaannya, yang penting keluarga aku aman gitu. Dan itu balik lagi toxic tergantung orangnya gitu ya. Gitu kalau misalkan orangnya nggak kuat ya mungkin itu toxic ya, ada dan metode metode lainnya gitu ya, kayak gitu. Ya, nah oke Kang, bentar aku mau nanya dulu nih Kang soal tadi life plan ya, life plan sama tadi tuh ngomongin apa tadi strategi untuk kerja ya. Jadi kalau dari pengalaman Kang Sultan, ini agak personal pertanyaannya tuh, pernah sekerja keras apa sih Kang, kayak si resikonya tuh sebesar apa? Apakah sampai kebutuhan premier kayak makan besok apa ya, makan besok apa, atau kayak sampai sandang pangan papan gitulah, itu terancam gak Kang kalau di Kang Sultan pribadi? Kalau apanya? Kalau misalkan nggak, ya kalau nggak kerja keras, apakah itu terancam? Yang terancam primer langsung primer. Jadi apa ya? Ya kebayang ya, maksudnya yang dihidupi misalkan karena kakakku udah kerja dua-duanya, misalkan udah berkeluarga gitu, juga. Udah berkeluarga, yang satu gitu, yang satu belum. Yang terancam itu 6 adik aku gitu ya, plus 2 orang tua aku gitu kan. Ya kan besar ya itu ya. Makanya aku tuh nggak mikirin ya, kadang nggak mikirin dulu ke sekunder, tersier, walaupun itu bisa jadi reward untuk mereka atau misalkan ngebahagiain mereka dalam cara lain. Yang penting aku amanin dulu nih kebutuhan primernya gitu ya. Kalau misalkan aku nggak maksimal, tadi kalau misalkan ada bahasan tentang achieve nih gitu ya, kenapa akhirnya aku paksa buat achieve, karena ketika aku achieve target goal sekian misalkan gitu ya, keluarga aku bisa makan lebih enak misalkan ternyata keluarga aku bukan hanya sekedar makan tapi bisa beli baju baru gitu, atau kayak gimana gitu kan. Itu kebahagiaan juga gitu. Makanya ya itulah yang aku ya push ke diri aku gitu. Dan tadi resikonya kalau misalkan aku nggak maksimal ya besar kita resikonya. Kadang gini, aku tadi ya tipe yang emang pada akhirnya orang bilang gak peduli sama diri sendiri, mungkin ya ada ya, dalam satu perspektif pasti ada yang karena aku itu cukup, kalau misalkan dibilang ya, ini kalau misalkan kita masih ke nominal ya, aku itu cukup dengan 200 sampai 300 ribu sebulan. 200 ribu sampai 300 ribu sebulan tuh cukup sebenarnya, karena aku dulu ya pernah ya, aku waktu kuliah itu ternyata 200 ribu sebulan tuh nggak habis di aku, karena aku sekali makan paling 2.000 3.000, karena aku masak nasi, terus beli lauk misalkan 5.000 buat 3 kali makan, dan nggak jajan itu, karena aku nggak suka jajan gitu kan. Dan waktu misalkan awal-awal kerja gitu ya, aku ini sebelum nikah ya, aku cerita sebelum nikah ya,
aku sebelum nikah itu aku ngerasa kalau misalkan kan sekarang banyak ya ayam fried chicken 7 ribuan, 8 ribuan itu udah mahal banget buat aku sebenarnya. Jadi budget aku buat makan sekali itu di bawah 5 ribu sebenarnya. Sekali makan. Jadi aku paling 2 ribu 3 ribu gitu ya, masak nasi gitu ya, lauknya 2 ribu 3 ribu gitu ya. Tadi misalkan ke warteg 10 ribu bisa buat 3 kali makan sehari gitu. Dan aku ngerasa 7 ribu itu udah mewah gitu kan. Sehari. Sekali makan. Sekali makan. Itu udah mewah banget gitu ya. Dan setelah nikah gitu ya, ya istri aku yang ngingetin gitu kan, jangan gitu banget gitu kan. Padahal aku biasa aja sebenarnya. Aku biasa aja dengan kondisi tersebut gitu ya, dan ya orang lain mungkin yang ngingetin ya, karena mungkin gak baik juga buat aku. Tapi itu gitu, aku ada di kondisi aku tuh cukup loh dengan seminimal mungkin itu gitu ya, dengan minimal bisa makan 3 kali sehari itu tuh udah cukup walaupun dengan lauk apapun gitu ya. Yang penting keluarga aku bisa makan enak, bisa makan hari ini aman, itu tuh udah oke gitu ya. Jadi ya yang aku rasain juga ya ketika makan enak misalkan baik di kantor atau misalkan di kampus di luar gitu ya, aku tuh yang kepikiran tuh aku makan misalkan kafe kan sekarang banyak ya. Iya, banyak. Sekali makan 30 ribuan, 50 ribu. Itu tuh normal sih kan, kayak satu menu 30 ribu. Kalau di keluarga aku itu bisa buat berapa kali makan tuh 50 ribu itu sehari. Dan itu bisa buat berapa orang gitu. Makanya aku ketika mikir, waduh ini di kafe makan sekian tapi kondisi keluarga di rumah apa namanya ya, ini waktu belum nikah ya, lagi-lagi ya lagi-lagi apa namanya, aku ini gimana ya makan yang di rumah ya gitu ya, adik-adik makan apa langsung ya hari ini ya betul. Jadi kadang aku tuh suka mengurangi untuk ke kafe, kalau misalkan emang ke kafe pun minimal ada output yang dihasilkan gitu ya, sehingga nggak cuman untuk foya-foya gitu, sia-sia doang gitu ya, kayak gitu. Jadi emang ya kayak gitu, bahkan ya itu sih menurut aku sih yang emang pada akhirnya kenapa harus kerja keras ya, karena resikonya besar aja sih. Dan aku ngerasa aku kerja keras untuk keluarga aku, sekarang untuk istri aku gitu ya. Nanti mungkin kalau misalnya udah punya anak, untuk anak istri gitu ya, untuk anak-anak juga, untuk adik-adik gitu ya, untuk orang tua gitu ya, kayak gitu sih. Wah, sangat oke. Kayaknya untuk senior generation itu tuh sesuatu yang nggak mengagetkan ya. Tapi bagi orang yang di luar lingkaran itu kayaknya kaget deh, sekali makan 2 ribu, sekali makan 3 ribu gitu ya. Ada orang-orang bahkan kayak gini. Kenapa sih akhirnya aku bisa dengan hanya segitu? Bisa gitu. Itu kebiasaan dari kapan? Nah, jadi ini sedikit cerita. Gimana tuh? Emang sedih sih ya agak ini. Jadi aku tuh mungkin teman-teman nggak tahu ya pernah atau enggak ya. Teman-teman di sini nggak tahu nih, ada yang pernah makan cuman nasi garam atau misalkan nasi terasi. Jadi ceritanya itu waktu aku kecil ya, SD gitu ya. Kalau nggak salah SD itu bapak aku tuh kerja di Depok gitu ya. Aku kan di Bandung sama ibu sama adik-adik gitu ya. Dan emang akhirnya bapak kan pulangnya sebulan sekali gitu karena kerjanya di Depok. Akhirnya ibu yang emang ngatur keuangan gitu ya, semua kebutuhan, dan ya waktu itu gaji nggak terlalu besar ya. Jadi maksudnya dengan kondisi bapak aku pun dia belum bisa untuk mendapatkan karir yang baik gitu ya. Belum sehingga betul ya. Sehingga ngasih ke rumah tuh seadanya. Ada momen itu kayak seminggu itu karena uang waktu itu ibu tuh megang cuma 3.000, sisa 3.000 perak gitu ya. Akhirnya ibu beliin garam gitu ya, karena beras ada. Akhirnya kayak berapa hari itu kita cuma makan nasi garam doang sekeluarga. Terus bersembilan. Betul, bersembilan. Jadi maksudnya kita makan nasi telur bagi 4 aja udah mewah gitu. Gitu ya, kita makan nasi pakai garam. Atau misalkan ternyata kita waktu itu ada satu momen ibu punya 5.000 gitu ya. Terus dia beli terasi ke warung gitu ya, dan apa namanya, dibuat satu toples kayak gitu, satu toples. Terus tiap hari kita makan itu seminggu sampai bibirnya agak, jadi ternyata ada efek kayak gitu ya. Jadi ternyata kalau misalkan kebanyakan makan terasi itu bibir kita tuh agak jadi membesar gitu, agak bengkak gitu ternyata. Sampai kayak gitu karena emang pastinya nggak ada uang waktu itu. Dan karena biasa tuh aku di rumah itu makan nasi cuman tahunya satu gitu ya, atau misalkan tahunya setengah gitu ya. Udah biasa, sehingga membentuk aku kalau misalkan ternyata makan dengan lauk warteg tuh udah mewah gitu ya. Dan itu bahkan ketika aku makan dengan warteg pun aku kepikiran yang di rumah juga sebenarnya gitu kan, kayak gimana. Jadi ya itulah yang emang pada akhirnya ngebentuk aku jadi ya kayak gitu ya, kayak sekarang. Kalau nggak bisa nggak kerja keras tuh nggak bisa. Iya betul gitu. Bahkan aku ngerasa ya kalau misalkan aku kan terbiasa ya kerja tuh sampai malam.
Sabtu Minggu kerja gitu ya. Karena aku kalau misalkan nggak kerja, aku ngerasa gagal sebenarnya. Jadi betul, aku ngerasa kalau misalkan nggak kerja sampai malam hari ini, takutnya kerjaan aku nggak maksimal, terus nanti keluarga aku kayak gimana. Bahkan setelah nikah masih kayak gitu. Masih dikit-dikit. Sekarang istri aku yang emang rem-rem gitu ya. Istri aku yang kadang suka ngingetin, sama aja kok kamu misalkan mau sampai jam 3 pagi kerja gitu ya, tapi kalau misalkan ternyata hasilnya kayak gitu ya udah mending kamu tidur gitu. Kadang istri aku yang ngingetin istirahat, Sabtu Minggu istri yang ngajak main gitu ya dan lain-lainnya, sehingga ya alhamdulillahnya sekarang dapat istri yang pengertian juga ya, dan ternyata banyak hal yang nggak kerasa sebenarnya baru sadar ya. Betul gitu. Nah paling Kang, aduh ini apa ya, cerita yang sangat menggugah gitu ya kan. Ternyata senior generation tuh bisa sampai resikonya bisa sebesar itu gitu ya. Betul. Bahkan sampai seminggu makan nasi dengan terasi gitu. Aku kayak Masya Allah. Nah paling Kang, nih kan aku tadi mengutip ya, Kang Sultan baru sadar bahwa Kang Sultan tuh terlalu keras nih sama dia sendiri. Nah sebelum diingetin tuh pernah ngerasa burnout gak sih Kang? Kayak kerja sekeras itu pagi sampai malam. Enggak Sabtu sih. Minggu. Enggak ngerasa. Aku kadang suka bingung burnout-nya itu di mana. Burnout itu apa? Burnout itu apa? Rasanya gimana? Betul. Itu kayaknya enggak relate di aku dalam tanda kutip ya. Aku mungkin orang-orang lihatnya burnout gitu, udah overwhelmed misalkan gitu ya. Di aku enggak ngerasa gitu. Karena aku bangga, aku bahagia dengan kerjaan aku sekarang gitu. Aku bahagia tadi gitu ya, kerjaan aku aman, keluarga aman gitu ya. Kalau kondisi aku nggak masalah mau gimana pun gitu ya, kayak gitu. Berarti bahasan burnout ini kalau misalnya bahagianya memang ada di orang lain ya, jadi kerja keras itu tuh udah ada tujuannya untuk siapa, nggak akan kerasa gitu ya burnout ya, karena tujuannya jelas. Kang. Nah kita mungkin switch dulu ke tadi ya, antara keluarga dengan diri sendiri nih Kang. Masih nyambung banget sih, kayak gimana Kang, kayak apakah ada boundaries gitu kan? Kalau Kang Sultan tadi kalau dari cerita-cerita aku dengar orangnya cenderung selfless kan. Kalau dari sudut pandang Kang Sultan tuh tipe yang ya udah ngutamain orang lain aja terus gitu ya dari sendiri. Tapi ada nggak sih Kang kayak batasan? Aku batasnya sampai sini. Misal aku kerja keras, tapi aku sampai sini dulu deh. Kayak ada batasan gitu antara diri sendiri dan memprioritaskan orang lain. Apakah ada boundaries? Itu PR aku sih sekarang. Atau sesuatu yang masih dipelajari berarti? Masih dipelajari, cuman emang sekarang sih yang membatasi istri aku ya. Jadi emang yang kadang remnya gitu ya? Remnya istri aku. Jadi kadang aku ya, misalkan keluarga aku ada kayak gini gitu ya. Biasanya emang mau gak mau aku langsung nih gitu ya. Misalkan butuh ini aku langsung transfer gitu ya. Cuman kadang istri aku kayak coba tanyain dulu ke AA atau Teteh bisa bantu atau enggak gitu ya, sehingga bisa remnya di situ kadang gitu ya. Kadang ya ini ya satu cerita menarik ya, pada akhirnya aku tuh nggak punya batasannya sampai mana. Bahkan kayak ceritanya tuh aku ya tadi ya, karena aku merasa cukup dengan 200.000 300.000 sehari gitu ya. Aku pernah misalkan waktu itu punya gaji cuma 1 juta sebulan gitu ya, 1 juta sebulan, 700.000-nya dikasihin ke keluarga, akhirnya cuma megang 300.000 sebulan gitu ya. Bahkan pernah minus aku, jadi aku punya tabungan sekian gitu ya, terus aku harus ke luar kota kerja, gajinya juga nggak terlalu besar gitu ya, kita bisa bilang mungkin di range 3 jutaan misalkan gitu ya, dalam tanda kutip ya, ini contoh aja, misalkan aku gajinya 3 juta gitu ya, pas aku hitung pengeluaran bulan aku tuh 4 juta ternyata. 4 juta, 2 juta setengahnya untuk keluarga aku, 500 buat sisanya buat kos dan lain-lain gitu. Akhirnya kan itu nggak nutup ya. Maksudnya itu ternyata kebutuhan selama ini gitu ya. Karena mungkin aku waktu itu nggak nyatet pengeluaran juga ya, dan belum gitu. Ternyata sebenarnya banyak minusnya loh gitu ya income aku. Cuman nggak tahu ternyata alhamdulillahnya tercukupi aja gitu ya. Makanya ya nggak tahu sih, maksudnya kalau aku sendiri mungkin nggak tahu batasnya, untungnya ada istri aku aja sih alhamdulillahnya yang bisa membatasi gitu, kayak gitu. Berarti apa ya namanya tuh support system mungkin ya, jadi betul. Orang yang ngingetin senior generation nih butuh diingetin juga loh untuk betul. self reward untuk diri sendiri yang benar-benar buat diri sendiri gitu. Karena FYI
ternyata aku sama istri aku tuh kebalik sebenarnya. Jadi kalau misalkan biasanya cowok itu lebih banyak logiknya, gitu ya. Ini istri aku yang banyak logiknya, aku yang keperasaannya sebenarnya. Jadi apa namanya? Ternyata ya aku itu yang nggak muncul tuh logiknya kalau misalkan udah urusan soal ke keluarga udah gitu nggak ya, ada, udah nggak ada udah semuanya aja dikasihin gitu. Dikasih gitu ya. Tapi ya yang ngerem untungnya ada istri aku gitu, karena ternyata dari segi logiknya lebih main istri aku gitu ya. Kalau aku ternyata lebih banyak di perasaannya lebih gitu. diingetin gitu ya. Betul. Wah, oke. Soal ini ya Kang, tadi soal apa tadi boundaries ya. Berarti kayak dari Kang Sultan sendiri mungkin itu sesuatu yang masih dipelajari, karena mungkin Kang Sultan usianya berapa kalau boleh tahu? 25 ya. Berarti nikah udah dari umur 2024, berarti setahun ya. Udah jalan setahun. Berarti mental yang no boundaries itu udah terbentuk selama 24 tahun itu ya Kang? Betul. Jadi emang susah banget gitu ya untuk dihilangkan si rasa apa ya, selfless itu tuh itu susah kan jadi gitu karakter kan. ya. Iya, itu udah jadi karakter. Nah, tapi pernah nggak sih kan kayak ada satu momen di mana tadi kan sampai 70% itu dikasihin ke keluarga, Kang Sultan ya udah cuman seadanya aja cukup gitu kan. Nah, ada perasaan nggak kayak aduh kurang nih gitu ya, kok aku terus sih misalnya yang harus? Ada pasti. Ada. Nah, karena itu waktu itu aku punya kakak ya. Nah, itu gimana Kak? Itu apa namanya, kadang kan kita nggak tahu ya kerjaan kakak aku tuh kadang stabil atau enggak gitu ya. Gajinya sekian pun aku tuh nggak tahu juga gajinya seberapa istilahnya. Jadi aku pun kadang nggak tahu kondisi kakak aku. Bisa jadi yang aku pikirin tuh ya yang ya kadang ada perasaan kayak gitu juga ya. Kadang kayak kok apa namanya, aku terus nih gitu ya, kakak yang lain kemana gitu kan, kok nggak bisa bantu gitu ya. Cuman ya belajar lebih dalam ya, balik lagi ya, karena aku suka mikirnya oh ya udah nggak apa, mungkin kakak yang lain lagi banyak pengeluaran. Atau misalkan kayak kakak ini udah bantu nih buat bayar sekolah gitu ya, yang ini udah bantu beli apa gitu ya, oh ya udah nggak apa, aku mumpung ada rezeki gitu ya kasih aja ya. Ada ya kadang gitu juga sih. Jadi ya tadi karena aku masih belajar ya, kalau dulu nggak punya batasan ya, jadi aku ya udah gitu ya, aku menerima aja gitu ya dengan kondisi sekarang. Yang penting aman dulu aja sih keluarga, itu yang bikin aku tuh yang penting aman aja gitu ya, nggak ada apa-apa lagi gitu sebenarnya gitu. Oke, berarti bener-bener ya kayak itu tuh sesuatu yang harus dipelajari. Jadi ada apa ya, timbal baliknya gitu. Dia support banget ke keluarga, udah nggak ada mikir apa-apa lagi, nggak expect balasan juga kan, kayak ya udah aku ngasih aja gitu. Bahkan kayak misalkan kayak adik nih minjem nih buat bayar kosan, ambil aja karena aku tahu kan apa namanya, bukan ambil aja, maksudnya nggak usah diganti lah dalam tanda kutipnya gitu. Aku udah mengikhlaskan. Jadi kalau misalkan aku ngasih ke adik aku gitu ya, ke orang tua aku dan itu, aku udah ngitung duitnya itu udah hilang gitu. Oke. Gitu. Jadi udah nggak expect bakal balik dibalikin lagi ya? gitu, kayak gitu. Oke. Itu berarti adik-adik sekarang masih pada di pendidikan? Iya, ada yang kuliah, ada yang SD, SMP, SMA ada. Masih ada yang SD, ada SD ada. Makanya ya itu masih panjang perjalanannya. Oke, next segment nih Kang. Nah, tadi kan kita udah bahas semua dari personal, dari perspektif support sistemnya juga kan, dari istri, dari Kang Sultan sendiri, dari istri, dari keluarga juga. Nah, yang penting nih Kang, terakhir nih, karena segmen terakhir, Kang Sultan nih sebagai salah satu dari 43% Gen Z yang seorang sandwich generation gitu ya. Nah, apakah dalam menjalani hidup sebagai sandwich generation, mungkin sekarang masih ya? Sekarang masih hitungnya masih ya. Nah, apakah pernah ada kayak bicara dari hati ke hati sama keluarga tentang struggle ini gitu Kang, terutama di finansial sih, sama keluarga? Mungkin lebih ke kakak ya tadi ya, karena aku nggak pengen orang tua dan adik-adik aku tahu. Jadi aku ya yang pengennya itu, aku selalu ngerasa apa namanya tadi ya, karena pengen memperlihatkan orang tua kepada orang tua aku dan adik-adik aku tuh, aku selalu memperlihatkan kalau aku tuh aman gitu ya. Jadi makanya orang tua aku maupun adik-adik aku tuh selalu ngira aku tuh banyak duit. Gitu. Jadi kayak apa namanya ya itu gitu ya, makanya aku ceritanya ke kakak gitu ya, kayak misalkan apa namanya ya tadi ya, misalkan kadang aku kalau misalkan nggak punya duit, tapi dari orang tua atau misalkan adik-adik aku tuh lagi pengen ini, aku ngechat nih gitu kan, kakak lagi ada nggak nih buat bantu gitu ya, karena kemarin aku baru bantu ini misalkan gitu ya. Jadi lebih ke gitu sih ngobrol, tapi emang aku orangnya nggak ngobrol dari hati ke hati ya. Jadi emang belum
belum tuh ngobrol kayak gitu tuh gitu sebenarnya gitu ya. Cuman aku ngerasa ya pasti kakak aku tuh tahu kondisi aku karena mereka merasakan yang sama. Iya, senior generation juga. Betul gitu ya, makanya lebih ke teknis. Kalau misalkan kakak tuh kayak gini bisa bantu nggak? Kalau misalkan pasti mereka tuh tahu kalau misalkan aku minta tolong ke mereka untuk backup dulu, mereka tahu kalau misalkan aku ternyata nggak punya duit gitu kan. Kayak gitu. Jadi ya saling tahu aja sih sebenarnya. Betul. Aja. Iya betul. Jadi kayak gitu sih ya. Alhamdulillahnya aku sandwich yang ternyata kebantu juga sebenarnya sama kakak aku juga gitu ya. Kayak gitu. Berarti honest talk-nya lebih ke teknis ya, nggak pernah kayak Bu Pak aku lagi kesusahan gitu, nggak pernah? Nggak. Paling kayak misalkan cuman bisa ngasih sekian. Kayak misalkan biasa, ini contoh ya, misalkan biasanya ngasih 1 juta per bulan, misalkan tiba-tiba lagi banyak nih kebutuhan gitu, atau misalkan ternyata income-nya berkurang gitu, akhirnya cuma bisa ngasih 500.000 misalkan gitu ya. Aku selalu bilang kayak, Bu, maaf ya bulan ini cuma bisa ngasih 500 dulu gitu, atau misalkan cuma bisa ngasih segini. Tapi aku selalu bilang doain semoga bulan ini dapat tambahan gitu ya, biar bisa ngasih lagi gitu. Misalkan doain semoga kerjanya lancar biar bisa ngasih lagi, atau misalkan aku bilang kayak tapi nggak apa-apa kalau misalkan ada yang emang urgent banget, kabarin aja gitu, insya Allah nanti dibantu gitu ya. Jadi ya gitu aja sih sebenarnya kalau misalkan dari aku. Tapi dari orang tua nggak ada ekspektasi gitu, kayak tekanan udah ditekan lagi gitu enggak? Alhamdulillah orang tua aku memahami ya, apalagi ibu aku sih sebenarnya. Jadi ibu aku juga sambil kerja gitu ya, dia ngajar dan lain-lainnya, dan ya ibu aku yang masih gitu ya, dan ibu aku yang kadang malah kayak ini kebanyakan nanti Sultan kayak gimana, jadi aman nggak? Sama gitu ya, maksudnya kayak karakternya mirip. Ya, jadi kalau aku ngasih sekian atau misalkan kadang lebih dari yang biasa aku kasih gitu ya, dia selalu notice gitu ya, ini aman nggak Ton gitu ya, maksudnya buat makan ada nggak gitu kan, kayak gitu. Karena orang tua aku tahu kalau misalkan aku tuh susah makan sebenarnya, kadang harus disuruh dulu gitu, atau misalkan kadang aku ya kalau misalkan sampai rumah itu ini ya mungkin kepribadian aku lagi yang bermasalah mungkin. Jadi kalau misalkan aku sampai rumah, karena biasanya aku ngerantau gitu ya, aku itu kalau misalkan di rumah itu susah makan sebenarnya, karena aku ngerasa adik-adik udah makan belum gitu kan. Langsung kan ya udah yang lain dulu deh, kalau misalkan yang lain udah beres baru aku gitu kan. Kayak gitu. Jadi ibu aku selalu yang nanya make sih sure gitu ya, make sure gitu, ini buat makan aman gak gitu kan, ada nggak buat pegangan gitu. Itu sih kalau misalkan dari aku sih selalu aman ya bilangnya. Cuman kan ya ibu mungkin ya namanya orang tua ya gitu. Kayak gitu. Berarti ya mungkin honest talk atau kayak conversation antar keluarga dari hati ke hati itu beda-beda ya bentuknya. Mungkin dari Kang Sultan mas sendiri ya teknis aja lah gitu ya, TTA gitu kan, nggak mau membebankan juga ke adik-adik. Ya udah adik-adik nggak usah tahu aja gitu, kayak gitu. Oke. Nah paling Kang dari Kang Sultan sendiri nih, tadi kan secara personal ada cerita juga soal kuliah, banyak ngerantau. Nah kan itu tuh satu journey yang udah Kang Sultan jalanin nih, dan sekarang sebagai senior generation kehitungnya udah survive lah sampai bisa membangun keluarga lagi kan. Nah kan dari Kang Sultan sendiri waktu kuliah tuh jurusan apa Kang? Perikanan kan ya. Nah perikanan tuh sekarang jadi direktur Ins Digital Kreatif. Apakah ada life plan tersendiri Kang? Kayak kan nggak expect ya orang perikanan kerjanya di agensi digital gitu, agensi kreatif. Apakah ada life plan yang udah Kang Sultan persiapkan atau dar-der-dor banget lah gitu sampai sekarang? Jadi biar kan katanya senior generation tuh buat diri sendiri tuh susah ya, dia mementingin orang lain. Tapi apakah Kang Sultan ada ya udah life plan, aku nyimpen ini buat diri aku sendiri, buat masa depan, ininya buat keluarga, sisanya buat keluarga gitu. Apakah ada life plan sendiri? Sejujurnya kerjaan yang sekarang itu di luar planning aku ya. Luar planning. Karena tadi yang aku notice itu adalah kita nggak banyak pilihan sebenarnya. Jadi life plan aku itu cuman maksudnya aku nggak ada kepikiran untuk bisnis di industri kreatif ya. Maksudnya kayak waktu itu aku kepikirannya buat bisnis F&B, walaupun aku F&B. Ya F&B atau misalkan bisnis fashion produk. Walaupun aku emang target nanti pengen punya usaha gitu ya. Cuman tadi karena aku itu nggak punya banyak pilihan gitu kan, dan ternyata ketika baru banget lulus gitu ya, ternyata ada kesempatan untuk jadi advertiser gitu ya, untuk belajar advertising. Dan itu langsung kerja gitu ya, makanya langsung mau gak mau aku ambil gitu kan, karena
FYI gitu ya, aku tuh kuliah dengan beasiswa. Kuliah dengan beasiswa gitu ya. Ketika habis lulus kan tapi aku sambil kuliah juga sambil nyari duit ya, maksudnya ketika aku lulus tuh ya yang kepikiran aku tuh ini udah nggak dapat beasiswa nih, dapat duit dari mana gitu kan. Ternyata Allah kasih jalan, habis lulus banget gitu ya, habis sidang akhir besoknya langsung ada yang nawarin buat kerja gitu sambil kan. belajar itu. Sambil belajar karena aku nggak bisa ngiklan dulu gitu ya. Dan tadi maksudnya itu adalah ya mungkin ini juga kenapa akhirnya aku berani untuk ngambil kesempatan itu, karena aku udah persiapin dari dulu, karena aku biasa jualan juga. Jadi aku tuh jualan itu dari SD. Jualan dari SD, jualan segala macam karena aku nggak dikasih jajan. Gak dikasih jajan. Jadi aku ya kebayang ya, maksudnya dengan tadi aku cerita kalau misalkan makan aja agak susah gitu ya, gimana mau jajan gitu kan, mau jajan 500 perak sehari juga susah gitu ya. Akhirnya aku jualan gitu waktu itu, dari SD itu jualan permen gitu kan, beli permen satu bungkus 3.000-an gitu kan, dijual 100 perak satu gitu ya, karena waktu itu harga permen udah mahal tuh 504 gitu kalau dulu tuh. Akhirnya dijual dan untung tuh, jadi dapat dari satu bungkus yang asalnya 3.000 itu jadi 5.000, jadi 6.000 gitu kan. Dan itu lumayan ya bagi aku ya, dapat duit anak SD 3.000 sehari gitu ya, buat jajan gitu ya itu. Dan aku bisa bantu buat beli lauk makan juga gitu. Jadi aku udah terbiasa sebenarnya untuk bantu keluarga beli lauk untuk makan misalkan gitu itu dari SD sebenarnya, sejak kecil. Jadi aku jualan keripik, ada teman-teman tahu Moring gitu ya, dari permen ke Moring gitu ya, ke keripik-keripikan itu dapat untung 3.000 4.000 tuh ya. Kadang aku nggak jajan sebenarnya, dikasihin ke ibu nih buat makan, buat beli lauk gitu kan, dan lain-lainnya. Jadi mungkin karena itu juga ya, makanya sampai gede tuh terbiasa dengan seadanya, yang penting buat orang tua dan lain-lainnya gitu. Makanya apa ya tadi ya, ya gitu sih kalau misalkan dari aku. Kayak life plan-nya yang ada usahakan betul gitu. Diusahakan. Cuman tadi ternyata setelah dipikir-pikir ya, aku ada hal-hal yang ternyata udah disiapkan oleh Allah gitu ya sebelumnya gitu kan. Skill jualannya semua orang gitu bisa, kan, dan lain-lainnya gitu kan. Akhirnya ketika ada kesempatan ya bisa ngambil gitu kan. Makanya tadi aku bilang bahwa kesempatan kita itu terbatas. Cuman sekarang itu ternyata banyak poin-poin yang bisa kita maksimalkan juga gitu ya, untuk memperbaiki hal tersebut gitu ya. Dan tadi balik lagi, aku nggak punya banyak pilihan gitu kan. Makanya setelah setelah ngiklan itu pun aku sempat ngerantau karena nggak punya pilihan juga gitu kan. Karena berhenti di kantor sebelumnya, akhirnya ada kesempatan buat ke Probolinggo waktu itu gitu ya. Walaupun gajinya nggak terlalu besar, cuman aku ambil karena aku butuh. Kalau aku nggak kerja gitu kan, ya itu resiko keluarga nggak bisa makan dan lain-lainnya gitu ya. Akhirnya di situ lah yang aku ambil gitu ya. Dan alhamdulillah Allah tunjukkan gitu ya, dan sekarang bisa memimpin gitu ya sebuah creative agency gitu ya. Kayak gitu sih. Jadi emang di luar life plan aku awalnya, karena aku planningnya pengen bikin bisnis ini gitu kan, beres kuliah, cuman emang nggak ada kesempatan untuk itu gitu sebenarnya di waktu itu ya. Nggak tahu nih kedepannya kayak gimana gitu. Kayak gitu. Oke, berarti kalau ya tadi ya mungkin kita mengutip yang dari segmen-segmen berikutnya bahwa emang pada dasarnya sandwich generation tuh nggak banyak pilihan. Jadi kalau Kang Sultan cara menghadapinya adalah maksimalkan yang ada. Ya betul. Ya. Oke, nah paling lanjut nih Kang, kayak satu lagi yang aku mau tanya adalah, kan kadang kalau sendirian tuh kerja keras ya burnout, maksudnya susah gitu. Mungkin Kang Sultan nggak ngerasa, tapi apakah ada selama ini yang support system yang mungkin baru kerasanya tuh sekarang, kayak ternyata aku tuh bisa survive gara-gara kayak komunitas inilah, atau kayak ada guru mungkin, atau kayak mentor, atau mungkin Kang Sultan punya rekomendasi lingkaran atau lingkungan yang bisa support untuk sandwich generation ini. Itu kayaknya aku PR juga itu itu tuh ya. Makanya mungkin nanti jadi teman kamu tuh bisa bikin satu komunitas yang kayak gitu tuh, karena aku ngelihat emang sandwich generation tuh sebenarnya butuh teman ngobrol ya, menurut aku ya. Di lain dia butuh income tambahan dalam tanda kutip ya, tapi dia juga butuh teman ngobrol aja gitu, butuh teman-teman yang relate gitu ya. Kadang emang ada sandwich yang gak punya kakak adik gitu ya. Keuntungan aku karena punya kakak gitu ya. Ada yang emang yang sandwich betul. Ada yang sandwich dia cuman sendirian misalkan gitu ya, terus harus menghidupi orang tuanya. Akhirnya dia nggak enak buat bicara sama orang tuanya, dia nggak punya temen. Ada yang kayak gitu juga. Jadi emang ya macam-macam ya kondisinya, dan
ya pada akhirnya ya bisa tuh gitu ya jadi teman kamu buat bikin satu wadah yang kayak gitu tuh gitu ya untuk anak-anak sandwich ya emang butuh teman gitu ya Jadi gitu teman sih. kamu. Oke, mantap banget Kang nih. Tadi kita udah ngomongin ya dari awal sampai akhir, dari mungkin pengalaman pribadi sampai akhirnya practical advice gitu ya, bahwa life plan itu nggak bisa direncanakan, nggak bisa sesuai rencana. Kayak bisa kita, direncanakan, tapi cuman akhirnya bisa jadi nggak sesuai rencana. iya gitu benar. ya. Itu sandwich generation yang mungkin lebih sering merasakan hal tersebut ya. Jadi nggak punya banyak kesempatan untuk punya backup plan dan lain-lain. Betul. Paling terakhir banget nih Kang Sultan, sebagai salah satu sandwich generation yang mewakili 43% tadi, dan mungkin nggak cuma Gen Z ya Kang, jadi sandwich generation tuh ada yang masih sampai sekarang, masih sampai sekarang gitu, masih menghidupi prioritas orang lain sampai dirinya sendiri susah gitu ya. Nah, apakah ada pesan gitu untuk orang-orang, terutama pendengar dari sandwich generation, dari Kang Sultan nih, gimana closing statement? Jadi aku kemarin ya sempat baca salah satu postingan di mana emang pada akhirnya kita ya sebagai sandwich atau perintis dalam tanda kutip itu ya mungkin kemarin sempat ramai ya perintis dan pewaris versus pewaris dan segala macamnya. Akhirnya mau sandwich atau misalkan bukan itu udah punya perannya masing-masing gitu ya. Akhirnya ya tadi aku ngerasa sandwich tapi kayaknya bukan sandwich, karena menurut aku tadi misalkan sandwich ini tuh ternyata privilege buat aku gitu ya, sehingga aku tuh bisa kuat untuk survive gitu ya. Kalau misalkan dibandingin sama yang bukan sandwich misalkan gitu ya, kalau misalkan ternyata dihadapi dengan kondisi yang kayak aku, apakah kuat atau enggak, itu kan beda-beda ya. Dan ya pada akhirnya tadi gitu ya, setiap orang punya perannya masing-masing gitu ya. Karena kebetulan aku terlahir sebagai sandwich gitu ya, ya peran aku adalah untuk menyelesaikan amanah tersebut gitu ya. Tadi ya udah berarti tugas aku sekarang adalah untuk membantu keluarga aku gitu ya. Tugas aku adalah untuk lebih aware dengan keluarga aku yang baru juga sekarang gitu ya, dengan istri aku gitu ya. Dan pada akhirnya ya tadi gitu ya, aku tugasnya sekarang adalah untuk memaksimalkan peran yang aku punya sekarang gitu ya, sehingga ya aku menjadi manusia bermanfaat aja gitu. Jadi pada akhirnya ya itu ya tugas kita adalah memaksimalkan peran kita aja sih gitu ya. Mau sandwich atau bukan, insyaallah nanti pasti ada jalannya juga gitu ya. Dan ya itu nggak usah ribut lah ya perihal perintis versus pewaris gitu ya. Semuanya ada jalannya masing-masing gitu ya, dan tinggal maksimalkan peran yang kita punya aja gitu ya, kayak gitu. Mantap banget nih Kang Sultan. Nah tadi Kang Sultan udah mantap banget ya closing statementnya, bahwa aku rangkum lagi ya, tadi di awal tuh udah disebutkan bahwa sandwich generation tuh emang gak punya banyak pilihan, tapi bukan berarti dia gak punya peran ya. Jadi dia cuman karena gak punya pilihan, dia pasti tetap punya peran, dan kata Kang Sultan tadi, kita maksimalkan peran yang kita punya gitu ya. Jadi selalu ada jalan keluar dari semua masalah. Guys, that's a wrap untuk episode ini dengan Kang Sultan. Ya, kita tepuk tangan dulu untuk Kang Sultan. Iya, jadi aku izin ngasih pesan juga ya untuk para sandwich generation, special note gitu ya, bahwa kalian tuh nggak sendirian ya. Jadi Kang Sultan ini cuman satu di antara segelintir banyak orang yang sama gitu ya struggle-nya, meskipun background-nya beda-beda. Tapi ya kalian harus ingat bahwa kalian nggak sendirian, dan it's okay gitu ya untuk ngerasain struggle, karena pada akhirnya akan selalu ada jalan keluar ya bagi orang yang bisa memaksimalkan perannya masing-masing. Dan sekarang kita fokuskan dengan apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Kalau terus-terusan menyalahkan keadaan, mungkin ya nggak akan selesai gitu ya struggle-nya. Ya betul itu ya. Kudos untuk semua sandwich generation. Aku berdoa, kita semua berdoa ya untuk kita semua untuk punya masa depan yang secure dan kehidupan yang bahagia gitu ya, dan berkecukupan. Terima kasih banyak untuk semua yang udah dengerin podcast kali ini bersama Kang Sultan dari awal sampai akhir. Ya, kami harap episode yang ini khususnya bisa membuka perspektif khususnya bagi sandwich generation gitu ya, dan mungkin bikin kalian setidaknya merasa nggak sendirian, terus ada insight yang bisa kita ambil gitu ya untuk dipraktikkan. Nah, untuk selanjutnya bisa follow akun Instagram Jadi Teman Kamu di Instagram, dan di YouTube Ins Digital Kreatif untuk menonton podcast ini secara full ya. Terus yang terakhir, ingat, bertumbuh itu proses,
Dan kita semua lagi ada dalam perjalanan yang sama. Be kind to yourself, be patient, and keep growing. Sampai ketemu lagi. Take care semuanya. Thank you guys. Okay.